Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kariska Ramadina Azahra dengan NIM 18622509090 dari Prodi PG PAUD semester 1. Saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam dengan materi yang telah saya pilih, yaitu konsep pendidikan dalam Islam. Berikut adalah pokok bahasan yang akan menjadi bahasan untuk kedepannya. Yang pertama ada pengertian konsep pendidikan dalam Islam, tujuan pendidikan Islam, konsep pendidikan Islam, karakteristik kurikulum Islami, dan metode pendidikan Islam. Pendahuluannya yang pertama adalah pengertian konsep pendidikan dalam Islam. Pendidikan merupakan kegiatan yang harus memiliki tujuan, sasaran, dan target yang jelas. Pendidik yang sejati dan mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pencipta fitrah, pemberi bakat, pembuat berbagai sunnah perkembangan, peningkatan, dan interaksi fitrah, sebagaimana Dia pun mensyariatkan aturan guna mewujudkan kesempurnaan, kemaslahatan, dan kebahagiaan fitrah tersebut. Pendidikan menuntut terwujudnya program berjenjang melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pengajaran selaras dengan perkembangan anak. Peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Kajian pada konsep pendidikan Islam membawa kita pada konsep syariat dan agama, karena bagaimanapun agamalah yang harus menjadi akar pendidikan kita. Islam merupakan syariat Allah bagi manusia yang dengan bekal syariat itu manusia beribadah. Agar manusia mampu memikul dan merealisasikan amanat berat tersebut, syariat itu membutuhkan pengamalan, pengembangan, dan pembinaan. Pengembangan dan pembinaan itulah yang dimaksud dengan pendidikan Islam. Berikut adalah bentuk pendidikan yang mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat. Yang pertama, pendidikan individu yang membawa manusia pada keimanan dan ketundukan pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendidikan diri yang membawa manusia pada amal soleh dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Dan yang ketiga, pendidikan masyarakat yang membawa manusia pada sikap saling mengingatkan dalam kebenaran berdasarkan Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Lalu ada tujuan pendidikan Islam. Yang pertama ada sebagai pandangan hidup. Yang dimaksud adalah tujuan pendidikan sebagai pandangan hidup didasari atau tidak, keyakinan dan agama menjadi pandangan hidup yang mampu mengarahkan manusia ke arah yang jelas, mendorong seseorang hidup lebih bermakna, tertata, dan terkonsep. Dan yang kedua ada sehat jasmani dan rohani. Yang dimaksud adalah seseorang yang tahu pendidikan Islam dengan baik, mereka tahu pentingnya menjaga kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Orang yang memiliki pendidikan Islam juga tahu apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena memang ada larangannya, misal tindakan menyakiti diri sendiri, dilarang dalam pendidikan Islam, maka orang tidak akan menyakiti jasmani mereka, atau haram, memiliki banyak mudorotnya. Dan yang ketiga, membentuk akhlak mulia. Dan keempat, menyatukan pendidikan jiwa, membersihkan ruh, mencerdaskan akal. Yang dimaksud adalah pendidikan Islam yang dipelajari secara benar akan membentuk manusia menjadi pribadi yang berkualitas, karena orang tersebut mengenali dirinya dengan utuh, sehingga membersihkan ruh, menyatukan pendidikan jiwa, dan hasil akhirnya akan mencerdaskan akal, sehingga orang menjadi berpandangan lebih gemilang. Dan yang terakhir ada mengembangkan pikiran dan mengatur tingkah laku. Yang dimaksud adalah seperti orang yang mampu mengelola pikiran, maka secara otomatis akan tercermin dalam bentuk tingkah laku. Ciri orang yang memiliki tingkah laku dan pemikiran yang matang terhadap pendidikan Islam adalah berlaku sopan, menjadi lebih matang, memiliki kematangan berpikir, dan memiliki sikap yang tidak serampangan serta tahu tempat. Kemudian selanjutnya, konsep pendidikan dalam Islam itu ada 4. Yang pertama, al-ta'dib. Istilah pendidikan yang mengarahkan pada proses pembelajaran, pengasuhan, dan pengetahuan. Menurut Naqwib, al-ta'dib memiliki istilah yang lebih proporsional untuk menyebut istilah pendidikan Islam dibandingkan dengan istilah tarbiyah. Kemudian ada istilah dari al-tarbiyah, yaitu proses pembinaan, proses memelihara, proses mengasuh, dan proses mengembangkan agar menjadi pribadi yang lebih matang dalam mempelajari ilmu atau objek tertentu.
Imam Baidawi pun menegaskan arti al-tarbiyah adalah menyampaikan atau mengantarkan sesuatu menuju ke arah kesempurnaan secara sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga ada al-ta'lim. Proses seseorang dalam mengupayakan mencari ilmu dari lahir. Ilmu yang dicari tidak hanya untuk melakukan pembinaan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga untuk mencari arti tanggung jawab, pemahaman, penanaman amanah, dan pengertian. Dan yang terakhir ada riyad. Digunakan untuk pelatihan untuk fase anak-anak, mengutamakan pada domain psikomotor dan domain afektif si anak untuk merangsang penguasaan domain kognitifnya. Berikut ada karakteristik kurikulum Islami. Yang pertama, kurikulum Islami harus memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia, serta bertujuan untuk mensucikan manusia, memelihara dari penyimpangan, dan menjaga keselamatan fitrah manusia. Dan yang kedua, kurikulum Islami harus dapat mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang fundamental. Dan yang ketiga, tingkatan setiap kurikulum Islami harus sesuai dengan tingkatan pendidikan. Keempat, aplikasi, kegiatan, contoh, atau teks kurikulum Islami harus memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realistis, menyangkut penghidupan dan bertitik tolak dari konsep Islam. Selanjutnya, sistem kurikulum Islam harus terbebas dari kontradiksi. Kurikulum Islami harus realistis sehingga dapat diterapkan selaras dengan kesanggupan negara yang hendak menerapkannya serta sesuai dengan kondisi dan tuntutan negara itu sendiri. Kurikulum Islami harus memiliki metode yang fleksibel dan elastis sehingga dapat diadaptasi ke dalam berbagai kondisi. Kurikulum Islami harus efektif, dapat memberikan hasil pendidikan yang bersifat behavioristik. Setiap unsur kurikulum Islam harus sesuai dengan berbagai tingkatan usia anak didik. Dan yang terakhir, kurikulum Islami harus memperhatikan pendidikan tentang segi-segi perilaku Islami yang bersifat individu maupun sosial. Yang terakhir, metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam yang berikut adalah metode dialog Qur'ani dan Nabawi, mendidik melalui kisah-kisah Qur'ani dan Nabawi, mendidik melalui perumpamaan Qur'ani dan Nabawi, mendidik melalui keteladanan, mendidik melalui aplikasi dan pengamalan, mendidik melalui ibrah dan nasihat, dan yang terakhir, mendidik melalui targhib dan tarhib. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya sampaikan adalah memahami pendidikan Islam dapat ditelusuri melalui keseluruhan sejarah kemunculan Islam itu sendiri. Tentu saja untuk memahaminya tidaklah dipahami sebagai sebuah sistem pendidikan yang sudah mapan dan sistematis, melainkan proses pendidikan lebih banyak terjadi secara insidental, bahkan mungkin lebih banyak yang bersifat jawaban dari berbagai problematika yang berkembang pada masa itu. Pendidikan dalam Islam secara bahasa memiliki terma yang sangat varian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber rujukan utama pendidikan Islam yang menyebutkan kata yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran. Nah, setidaknya ada 4 nih istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan. Yang pertama, tarbiyah, ta'dib, taklim, dan riyad. Baik, alhamdulillah telah usai presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Kariska mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.